Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan kelapangan, wali kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu, diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal, tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang nggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. Tiga-tiga ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus, mandi tobat. Semua sudah mandi? Yang bilang udah, yang udah aja. Mandi tobat. Gimana mandi tobat Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz, karena kata dokter kena rematik, nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum. Yang nggak boleh kena air tayamum. Tayamum pun nggak bisa, kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum? Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air, maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan, Allah tidak ingin beri kesulitan. Ini yang pertama. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 tepat, 15 menit obat yang pertama. Banyak-banyak istighfar. Yang akan saya sampaikan ini 4 obat kali 15 menit 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kita masuk obat yang kedua. Tapi yang paling bagus mandi tobat, bersih suci, menghadap ke kiblat, usolli sunnatat taubat. Yang pakai usolli. Yang enggak pakai usolli, niat tidak berhuruf, niat tidak bersuara, niat tidak bertulisan. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Maka dalam hati saja. Allahu Akbar. Ente sholat nggak pakai niat? Dalam hati guys. Urus saja niatmu, jangan kau urus niatku. Yang penting niat kita sama-sama sama-sama baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Saya nggak pakai Allahu Akbar kabiro Pak Ustaz. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Saya pun nggak pakai Allahumma ba'id Pak Ustaz. Terus pakai apa? Belum hafal, baru tobat. Langsung aja Al-Fatihah. Karena bacaan iftitah itu hukumnya sunnat. Tapi jangan lupa tetap hafal. Langsung Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Fatihahnya betul. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tidak betul. Fatihah benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini banyak orang sekarang baca Fatihah satu napas putus. Macam bakwan panas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kau baca Fatihah ketika jahar, begitu jugalah baca Fatihah ketika sir. Ini banyak ketika jahar, kalau ada orang banyak, apalagi dia sholat berjamaah, Masya Allah, tabarakallah. Oh, tisu. Di beberapa tempat kadang kalau saya ceramah dikasih kertas tulisan, waktu 5 menit lagi. Ini tisu gunanya supaya wajah Ustadz itu tidak berminyak. Tuh, syuting. Lampunya sudah dipasang cerah supaya wajah Ustadz putih. Jangan sampai nanti dia upload kelihatan, wah ini nampaknya Ustadz sesat, mukanya hitam. Masya Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun pada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor? Apa bisa minta ampun kepada Allah? Enggak bisa. Maksudnya kalau saya tanya gitu jawablah. Masa saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan salahku kepada Ustadz Jujun Junaidi, ya Allah. Bisa apa enggak? Mana bisa. Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita enggak dibalas, bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, Assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, gak apa-apa. Itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit, boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin, tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak? Kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, tanamkan dalam hati, ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati jangan ngomong, aku minta maaf ya. Tiada maaf bagimu. Kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Dia nggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka, bencana, musibah ini, apapun namanya, adalah beristighfar, minta ampun, taubat, nasuha. Nasoha artinya menyambung yang putus. Nasoha menyaring madu. Madu itu kalau disaring itu biasanya madu ada lilinnya, betul? Sarang lebah itu bercampur, ada lilinnya, ada anak lebahnya, ada bapak lebahnya, ada emak lebahnya. Maka dicampur semua itu, makanya kadang rasa madu itu pahit. Kenapa? Karena bercampur di blender biar banyak. Akhirnya disaring. Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya nasoha. Maka disebut taubat itu dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis, tapi bercampur dengan yang pahit-pahit. Buang lilinnya, buang sarang lebahnya, buang anak lebahnya, maka keluarlah madu yang disaring bersih. Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat, pagi-pagi sudah terasa. Di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya, Ustadz jangan heran di sini nggak pakai gula. Makanya nggak banyak yang kena diabetes mellitus. Sehat-sehat semuanya insya Allah. Amin. Makanannya segar-segar, daun-daun muda. Segar-segar, daun kemangi, daun kol. Makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari. Pas dia lomba lari, dilihatnya ada daun muda, berhenti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, sampai mana tadi ceritanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama obatnya adalah istighfar, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Nabi yang tidak ada silap salah dan dosa 100 kali, maka kita mestinya lebih banyak daripada 100 kali. Saya malu kalau bawa tasbih Pak Ustadz, kalau ngitung pakai tangan cuma 336699, 336699, lebih daripada itu error.
Gimana cara ngitungnya? Pakai tasbih. Di Madinah ada tasbih 1 meter panjangnya, 1000. Repot Pak Ustadz bawa tasbih. Terus sekarang sudah ada tasbih digital. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Letakkan di ujung jari seperti cincin. Astagfirullah. Tapi pelan-pelan. Ini banyak juga saya lihat. 100, 200, 1000. Begitu udah 1000 langsung dipoto, langsung upload. Alhamdulillah udah 1000. Bukan itu tujuannya, bukan mau banyak-banyakan angka. Lebih baik kualitas atau kuantitas? Kualitas. Maka beristighfar. Banyak orang berzikir Allah 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 Allah, tapi di masjid kita dari jauh tadi saya sudah dengar suara Allahu Allahu Allah. Saya dengarnya jauh. Lalu ini nampaknya masjidnya masih jauh ini Pak Ustadz. Rupanya suaranya ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan 10 kebaikan. Huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihil lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratal mustaqim. Boleh. Salawat munjiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang enggak hafal panjang Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insyaallah. Dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, putau, lem kambing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah, Allah jamin untuk dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustadz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustadz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah
Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah dibisir. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul? Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF, print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang. Ada kadang imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak Imam. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, nyantuk sih. Nabi selalunya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi. Yang ketawa yang nggak sholat, mereka di luar lagi main gaple, lepak kepala 6. Dia tengok, kenapa kelahi? Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sifat bagi hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, hal dari hamdu. Ada i'rabnya. Yang penting belajar bahasa Arab. Dua-duanya benar. Yang nggak benar, Rabbana lakal hamdu mil'is. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasanya kalau bangun dari rukuk mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ini beda dia baca. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Lain bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Manil qail? Manil qail? Siapa tadi yang baca Rabbana lakal hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih? Siapa yang baca doa itu? Enggak pernah kuajarkan. Sahabat angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun bid'un, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Kata komentar Al-Hafiz
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai selawat yang selalu saya baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menghadapi orang banyak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, pejabat, polisi, tentara. Bukan senang, tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul, yang saya hadapi ini hamba Allah. Enggak ada hamba setan kan? Yang kuhadapi ini hambamu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlas karenamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali Pak? Salah jadwal. Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah, malaikat mencatat dia jihad. Pulang nggak pulang ke rumah, duduk di warung kopi, jahat. Kalau udah selesai pulang, minum kopi sebentar boleh, kasih gula. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah, ditulis di belakang. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai di masjid sholat. Allahu Akbar. Teman di belakang senyum-senyum. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang polos. Tengok nih polos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak bersolawat. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersalawat hari ini? Sudah. Ada satu komen, Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu, Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insya Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asyara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itu aja. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru masjid
Al Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang badan sehat bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca, ibu kota Maroko, tempat saya kuliah. Nama negaranya Maroko, ibu kotanya tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih, bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama sopan santun adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting bersolawat.